Betul Tuhan, tak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Yesus, Engkaulah sahabat kami. Kami bersyukur di dalam kehidupan kami, Engkau bukan hanya menciptakan kami, tapi Engkau begitu setia. Engkau mendampingi kami untuk menjalani hidup yang indah bagi-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan belajar merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami sama-sama membutuhkan urapan Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan diberitakan. Lembutkan hati kami Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan berkat Tuhan lewat firman-Mu. Kami tidak kehilangan buah-buah pertobatan yang Tuhan ingin untuk kami hasilkan ketika kami belajar firman Tuhan. Keluar dari ruangan ibadah, selesai kami dari beribadah, kami menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang diubahkan, dibentuk oleh firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Pakai seluruh sarana perlengkapan yang ada, sehingga firman Tuhan dapat tersampaikan dengan bahasa yang jelas. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap anak-anak-Mu akan mendorong, mendobrak setiap kekerasan hati, sehingga setiap kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, Engkau berkati lewat firman Tuhan yang mengubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom untuk kaum Adam. Ada yang bingung, siapa kaum Adam? Shalom untuk kaum Hawa. Suara kaum Hawa biasa selalu lebih lembut ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki minggu yang seperti WL tadi Saudara Riko sudah sampaikan. Kita memasuki minggu yang cukup spesial, yaitu Minggu MYC, Minggu Pelayanan Kaula Muda, Minggu Persekutuan Pemuda-Pemudi Metodis Indonesia pada hari ini. Jadi MYC yang biasanya bersamaan jamnya, ibadahnya di jam 10.30, hari ini bergabung dengan kebaktian umum yang kedua. Nah Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah Injil dari generasi ke generasi. Ini menjadi satu tema yang sangat menarik sekali. Kalau tadi saya khotbah di KU1, WL sempat berkata kebingungan cari tema lagu yang cocok dengan tema ini. Ya. Lalu penterjemah juga berkata ini istilah yang tidak mudah. Injil dari generasi ke generasi. Walaupun topik ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi saya ingin mengencourage, mendorong gitu ya. Supaya Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa tema ini adalah sungguh merupakan tema yang sangat penting bagi setiap kita. Saya ingin bukakan dengan yang pertama itu, Barna Group pernah melakukan survei cukup lama. Dan hasil surveinya itu tertuang dalam buku You Lost Me, Kamu Kehilangan Aku. Salah satu hasil surveinya itu 59% anak muda berusia 18 sampai 29 tahun di Amerika itu berhenti pergi ke gereja. Mereka tidak lagi datang ke gereja dan isu ini sebenarnya bukan hanya di Amerika. Di negara-negara barat banyak sekali anak muda yang meninggalkan gedung gereja. Dan ujung-ujungnya gereja itu berubah fungsi dari rumah Tuhan untuk beribadah, menyembah, memuji Tuhan, akhirnya banyak yang dijual sehingga berubah menjadi bar, restoran, kafe. Karena tidak ada lagi anak-anak muda yang datang ke gereja. Yang datang ke gereja hanya orang-orang lansia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan negara kita? Di negara kita juga ada sebuah survei yang dilakukan oleh Bilangan Research Center. Ini kenapa ya? Kok tidak mau ya? Ketahuan nih, operator LCD di atas lagi mainin ini layar, sehingga saya nggak bisa klik. Oke, Bapak Ibu Saudara, di Bilangan Research Center ini sebuah yayasan yang melakukan juga research, penelitian untuk anak-anak muda. Mereka mensurvei usia 15 sampai 25 tahun, anak muda yang tersebar di 42 kota yang ada di Indonesia pada tahun 2018, artinya sebelum pandemi. Dan hasilnya, puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara lihat gitu ya, 91,8% mereka mengaku masih beribadah ke gereja setidak-tidaknya dalam 1 bulan itu 2 sampai 3 kali. Tapi coba lihat ya, di bagian bawah yang saya coba cantumkan di situ, bagi
anak-anak muda yang tidak pergi ke gereja, ternyata ada perbedaan umur yang signifikan antara usia remaja dengan usia pemuda. Jadi usia remaja 15 sampai 18 tahun, pada waktu mereka SMP dan SMA, mereka tidak rutin beribadah ke gedung gereja, itu hanya 7,7%. Ini peranan orang tua sangat besar sekali untuk dorong anak-anaknya datang ke gereja. Gak jauh-jauh di gereja kita sendiri itu sudah terasa efeknya. Orang tua kasih pilihan, kamu mau ikut PRMI remaja atau kamu mau ikut papa mama ke KU1? Anak remaja pilihnya apa? PRMI, gak ada terjemahan segala gitu ya. Ibadahnya selesai dalam 1 jam, coba KU1. Setidak-tidaknya 1,5 jam, karena ada terjemahan gitu ya. Mereka datang yang remaja dipaksa dalam tanda petik oleh orang tua. Tapi kita lihat usia pemuda gitu ya. Dari usia sekitar 19 sampai 25 tahun yang terjadi itu ada peningkatan persentase orang yang tidak datang ke gereja. Dan naiknya itu 3 kali lipat dari usia remaja, Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi satu tanda bahwa ternyata generasi muda kita itu sudah mulai ada gejala-gejala mau menghilang dari gereja. Sehingga topik ini, Injil dari generasi ke generasi, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Kalau kita tidak mau kehilangan generasi muda kita seperti yang dialami oleh negara-negara di barat. Sehingga pada akhirnya penginjilan bukan lagi seperti zaman kita dulu dari barat ke timur, tapi dari timur ke barat. Karena barat kehilangan generasi muda, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya? Sebelum kita masuk ke bagaimana caranya, yang ingin saya bagikan berikutnya adalah kenapa ini menjadi satu hal yang sulit. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir tentang Injil dari generasi ke generasi, boleh tolong bantu next? Ini sebenarnya masih bisa nih, gitu ya. Ya, kenapa sulit? Karena seringkali kita punya asumsi, yang pertama itu pekabaran Injil itu tugas pendeta, tugas penginjil, tugas gereja. Bahkan kalau mau ngomong kasarnya, pendeta, penginjil, gereja kan kita bayar, ibaratnya kayak kasih kantong kolekte gitu ya. Tugas kalian lah yang menginjili. Kalau ngomong kasar kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit orang yang berkata misalnya seperti ini, contoh, tolong dong besukin anak saya, ajakin anak saya ke gereja. Dia di rumah tuh kerjaannya setiap kali jam ibadah pemuda, sepedaan tuh ke Pantai Indah Kapuk gitu ya. Sepedaan sama teman-temannya anak-anak muda yang lain gitu ya. Atau misalnya, contoh suruh dong pengurus MYC untuk deketin anak saya, ngomongin, ajakin datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini bukanlah kata-kata yang salah. Kenapa? Karena ini lahir dari kerinduan generasi senior kepengen anak-anaknya juga datang ke gereja begitu. Tapi permasalahannya adalah pekabaran Injil itu bukan hanya tugas pendeta, penginjil dan gereja saja. Datang ke gereja itu seminggu sekali ya Bapak Ibu Saudara. Kecuali mungkin ada yang aktivis, datang untuk latihan dan lain-lain. Tapi mayoritas jemaat datang ke gereja seminggu sekali. Pendeta penginjil ketemu tatap muka dengan anak muda itu seminggu sekali terbatas. Bahkan di masa pandemi kemarin kagak tatap muka gitu ya. Siapa yang lebih banyak ketemu tatap muka dengan anak-anak muda ini? Yang tinggal serumah Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tinggal serumah? Orang tua, saudara, yang tinggal di dalam rumah yang sama, berpeluang lebih besar untuk mengajak, untuk mendorong anak-anak muda ini datang ke gereja dan menyadari pentingnya ibadah. Jadi pekabaran Injil menceritakan tentang Injil, betul itu tugas pendeta, tugas penginjil, tugas gereja, tapi bukan hanya tugas mereka, tapi tugas setiap orang percaya, termasuk orang-orang yang terdekat, yang tinggal serumah. Dan yang kedua, kalau kita udah tahu, oh iya betul, itu tugas kami juga orang-orang yang ada di rumah. Tapi problemnya adalah setelah itu ada kesulitan berikutnya. Bapak Ibu Saudara, agama poligami yang mengizinkan poligami dan kekristenan yang mengakuinya monogami, di dalam mewariskan iman tentunya menghasilkan jumlah anak yang berbeda, gitu ya. Kalau poligami jumlah anak bisa banyak banget. Orang-orang Kristen punya anak 1, 2, paling banyak 3. Kadang-kadang punya anak 3 aja itu sudah langsung, banyak banget anaknya gitu ya. Di zaman sekarang, kalau kita ngomongin zaman sekarang ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berusaha mewariskan iman ke generasi berikut, jumlahnya itu sebenarnya udah tidak sebanyak dengan agama yang mengizinkan poligami. Yang anaknya bisa 10 dari istri yang berbeda gitu ya.
Jadi bayangkan ketika jumlah anak di dalam kekristenan itu sedikit dan kemudian terhilang lagi, habislah sudah Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kalau kita melihat jelas ada jurang antar generasi atau generation gap. Saya tidak akan membahas secara detail dari tabel yang saya tampilkan di depan, tetapi dari tabel ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat setidak-tidaknya pada masa kita hidup saat ini sampai di usia anak-anak muda itu nyampe di generasi Z. Kalau sekolah minggu nanti ada generasi alfa, setidak-tidaknya udah ada 5 generasi di masa kita hidup sekarang. Yang paling senior itu adalah generasi baby boomer dan yang paling muda kalau hitungannya anak-anak muda gitu ya, itu di Z. Baby boomer, X, Y yaitu generasi milenial dan Z. Dan Bapak Ibu Saudara waktu kita melihat tabel ini saja, mereka punya karakteristik yang berbeda antar generasi. Sehingga kita seringkali mungkin dengar gitu ya, kita mah sudah beda generasi sama mereka gitu ya. Artinya ada jurang, ada pemisah antar generasi. Contohnya kalau dilihat dari tabel di depan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat cara menyatakan cinta zamannya generasi baby boomer itu masih pakai surat-suratan yang masih pakai pos. Jadi masih ada kesabaran untuk menunggu dan menanti, melewati setiap proses dengan penuh kesabaran gitu ya. Masuk ke generasi X Bapak Ibu Saudara, zamannya waktu itu masih pager gitu ya, kopi darat ya, janjian ketemu di mana gitu ya. Itu zamannya generasi X. Zaman generasi milenial itu ditulisnya di situ CLBK. Ini zaman-zaman waktu booming Friendster dan Facebook. Baru awal-awal masa-masa itu sehingga orang berbondong-bondong lalu kemudian ketemu teman lama lewat Facebook. Ketemu teman lama dari SD, gak pernah ketemu lagi setelah lulus SD, sekarang sudah pada kerja, wah CLBK, cinta lama bersemi kembali gitu ya. Gara-gara Facebook, gara-gara Friendster, ini zaman-zamannya waktu itu gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat generasi Z. Cara mereka menyatakan cinta aja udah pakai aplikasi, dating online begitu ya. Mereka sangat akrab dengan hal yang seperti ini, beda sekali, ini baru menyatakan cinta gitu ya. Bagaimana dengan cara berkomunikasi? Generasi baby boomer itu penuh, keluarganya rame, banyak anak banyak rezeki gitu ya. KB berusaha setengah mati, pemerintah dorong gitu ya, karena prinsip banyak anak banyak rezeki zaman dulu. Sehingga akhirnya mereka terbiasa untuk beradaptasi, ngobrol di tengah-tengah keramaian. Enggak terlalu banyak privacy. Tapi kita lihat jumlah anak yang makin sedikit masuk ke generasi Z, mereka makin individual. Sebenarnya sudah mulai berkurang itu dari X dan juga generasi milenial, generasi Y. Ketika komunikasi yang terjadi makin kecil sampai di generasi Z, mereka banyak sekali yang kesulitan untuk berbicara tatap langsung secara verbal, secara lisan. Tapi mereka bisa aktif di sosmed, mereka bisa ketawa terbahak-bahak, kirim stiker yang lucu-lucu. Tapi begitu ketemu tatap muka, datar, flat mukanya. Apalagi sekarang pakai masker, nggak ketahuan mereka ketawa apa enggak gitu ya. Sampai saya sempat berpikir gitu ya, jangan-jangan nanti di masa depan anak-anak kalau ketawa gitu ya, anak-anak muda tuh ketawanya gini, WK, lol gitu ya. Cara mereka ketawa mungkin kayak begitu gitu ya. Udah susah untuk mengekspresikan, gimana caranya? Nah Bapak Ibu Saudara, semua kesulitan-kesulitan ini, yuk coba kita jembatani dengan firman Tuhan yang tadi kita baca, yaitu Ulangan 6. Dan prinsip yang saya ingin bagikan lewat firman Tuhan hari ini adalah ABC. Bukan saya penggemar kecap ABC gitu ya, atau baterai ABC, tetapi saya berharap ABC ini mudah untuk diingat. Dari ada perintah bagaimana melakukannya, cari dan cintai sang pemberi, kita bahas satu-satu ya. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, perintah Tuhan ini terangkum intisari iman Kristen dalam 2 ayat yang barusan kita baca, ayat 4 dan ayat yang ke-5 ini. Dari 2 ayat ini sebenarnya dikenal sebagai Shema Israel. Jadi itu adalah intisari iman yang harus mereka gaungkan setiap hari. Sama seperti orang tetangga kita mengungkapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan Shema Israel ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Memperdengarkan siapa Tuhan.
kepada orang-orang yang ada di sekitar. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapak Ibu Saudara, saya nggak bahas ayat ini terlalu panjang. Kalau pengen tahu ayat ini kaitannya dengan Allah Tritunggal, Bapak Ibu Saudara dapat buka channel YouTube PRMI Immanuel. Minggu yang kedua di bulan Juli saya bahas itu dalam konteks Allah Tritunggal. Apa hubungannya? Tuhan itu Esa, tapi kok kita mempercayai Allah Tritunggal? 3 pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lalu kemudian dalam satu kesatuan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk menciptakan manusia, Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga wajar kalau kita mengenal siapa Tuhan yang seperti itu, maka kita manusia yang diciptakan itu punya kewajiban. Kewajibannya apa? Ada di ayat 5 tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada kata segenap, totalitas. Tuhan gak terima separuh-separuh. Jadi benar-benar sepenuh hati, sepenuh kekuatan, dan sepenuh jiwa kita. Dan Bapak Ibu Saudara, ini pun menjadi bagian yang Tuhan Yesus ulang sebagai rangkuman dari hukum Taurat. Yesus merangkum hukum Taurat itu di dalam hukum yang terutama, lalu kemudian hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari kitab Injil Matius, dari situ kita tahu Yesus mengulang bahwa seluruh intisari hukum Taurat dimulai dari kasihi Tuhan terlebih dahulu. Setelah kita mengasihi Tuhan, baru kita bisa mengasihi sesama dan mengasihi diri kita dengan cara yang benar, dengan proporsi yang benar. Yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu, karena untuk itulah Bapak Ibu Saudara dan saya kita diciptakan. Ada perintah seperti ini mungkin kita bilang, aduh gue diciptain kayaknya hanya untuk mengasihi Tuhan. Enak banget ya Tuhan nyuruh-nyuruh doang gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan cuman memberikan perintah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memberikan teladan. Di dalam perjanjian baru dengan sangat jelas kita tahu, Tuhan Allah dalam diri Yesus Kristus datang ke dalam dunia, menunjukkan kasih-Nya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga kita bisa percaya kepada Dia dan hidup kita dikuduskan untuk bisa menerima kerajaan surga suatu saat nanti. Dan sepanjang kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan menyediakan penyertaan-Nya bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan cuma meminta kita mengasihi Dia, tetapi Dia tahu bahwa kita butuh contoh bagaimana mengasihi dengan benar. Sehingga hanya ketika kita bisa merasakan kasih Tuhan, maka kita bisa kembali merasakan bahwa aku rindu untuk mengembalikan, aku rindu juga untuk mengasihi Tuhan. Sebelumnya kita butuh untuk merasa dikasihi oleh Tuhan terlebih dahulu, dan itu digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita mau coba masuk ke poin yang kedua, tetapi saya mau mengajak kita untuk membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu Saudara, 4 ayat yang kita baca ini, kalau saya rangkum itu masuk ke poin yang kedua, B. Bagaimana melakukannya? Tadi ada perintah, ada contoh, ada teladan yang ditunjukkan oleh Allah. Tapi bagaimana kita manusia itu melakukannya? Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang kita baca kita menemukan kalimat yang Musa tuliskan. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan perintah Tuhan, perhatikan firman Tuhan, perhatikan Alkitab firman Tuhan yang tertulis. Karena zaman sekarang kita tidak dengar Tuhan berfirman, terus kita dengar lewat kuping kita, begitu ya. Secara langsung, mungkin lewat orang lain, yaitu lewat hamba Tuhan, misalnya seperti itu. Tetapi hamba Tuhan juga menggalinya lewat firman Tuhan yang tertulis. Perhatikan firman Tuhan yang tertulis artinya berikan prioritas. Tempatkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan berikutnya adalah ajarkan itu berulang-ulang di dalam rumah Bapak Ibu Saudara. Injil dari generasi ke generasi otomatis yang paling sering kita temui anggota keluarga kita, orang-orang yang ada di dekat kita,
Ajarkan itu berulang-ulang kepada generasi penerus kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah punya anak muda, sudah punya anak yang sudah berusia pemuda, atau sudah ada cucu yang berusia pemuda, ajarkan itu berulang-ulang. Kita seringkali berpikir begini ya, kalau saya ngomong berulang-ulang, mereka bosen gitu ya. Lalu kemudian bukan cuma bosen, mereka akhirnya tutup kuping artinya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Karena udah males dengerin sesuatu yang diulang-ulang. Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan berbagai macam contoh, khususnya dalam kehidupan bangsa Israel. Sesuatu yang diulang-ulang, belum tentu dilakukan, benar nggak? Jadi ketika itu diulang, dan diulang, itu seperti memantekkan sesuatu ke dalam memori ataupun otak kita untuk terus ingat. Dan kuncinya supaya itu tidak membosankan, tetapi itu menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang dibutuhkan, itu kalau kita membicarakannya sesuai dengan konteks hidup, bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada sharing bagaimana kita sebagai generasi, satu generasi itu berusaha untuk mempraktekkan firman Tuhan. Dan anak-anak muda akan melihat itu. Sebagai contoh, kalau misalnya sebagai seorang mama gitu ya, seorang mama lalu kemudian berkata kepada anaknya seperti ini, mama tadi ketemu sama teman lama, dan teman lama mama ajakin mama untuk main mahjong. Katanya ada cara gampang untuk menang. Ini cara dapat duit dengan cara yang cepat. Mama tuh rasanya kepengen banget bantuin papa supaya bisa menghasilkan uang yang banyak buat keluarga kita, ini demi masa depan keluarga. Judi. Di Alkitab nggak ada kata judi, gitu ya. Tapi bagaimana caranya konekin apa yang firman Tuhan ajarkan dengan praktek hidup sehari-hari? Bapak Ibu Saudara, kalau anak kecil mungkin kita bisa langsung ajarin, begitu ya. Tetapi seiring mereka masuk remaja, pemuda, Bapak Ibu Saudara bisa mengajak mereka untuk menjadi partner untuk berdiskusi bagaimana mereka berusaha untuk solve problem di dalam hidup ini. Mengkonekkan firman Tuhan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Alkitab mungkin tidak berkata tentang judi, tapi Alkitab berbicara banyak tentang uang. Apa yang membuat seseorang itu pengen berjudi? Motivasi dasarnya apa? Oh, saya pengen mendapatkan sesuatu dengan cara yang cepat, dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang. Lalu kemudian bisa berkata bahwa Alkitab mengajarkan kita bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bukan uangnya, tapi cinta akan uang. Dan ketika kita berusaha mencapainya dengan cara yang salah, pada akhirnya akan berujung kepada penderitaan. Bapak Ibu Saudara, dari hal-hal yang kelihatannya sepele seperti itu, kita bicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang papa juga bisa berkata bahwa tadi papa ketemu bawahan di kantor itu luar biasa menjengkelkan, setengah mati. Rasanya tuh papa udah pengen tonjok gitu ya. Rasanya papa tuh pengen pecat dia saat itu juga, papa tuh atasan gitu ya. Tapi tahu nggak, tadi pagi papa saat teduh, papa diajar sama Tuhan. Tuhan itu sabar sama semua orang. Siapa papa? Tuhan masih sabar sama itu orang. Masa papa gak sabar sama dia? Emangnya papa lebih daripada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ajar konekin semua kisah-kisah hidup kita, bagaimana kita berusaha mengaplikasikan firman Tuhan. Dan itu akan menolong anak-anak muda kita dalam setiap kesempatan untuk mengingat firman Tuhan. Sehingga mereka bisa melakukannya. Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan berusaha ingat omongan dia. Kita akan tahu apa yang dia suka dan yang dia tidak suka. Termasuk kalau kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan berusaha untuk mengingat-ingat perkataannya Tuhan, firman Tuhan, lalu kemudian ngikutin, melakukan, karena kita sayang sama Tuhan, gitu ya. Firman Tuhan itu tertanam di dalam hati setiap orang-orang percaya, di dalam hati setiap generasi berikut kita, jadi bagian dalam hidup sehari-hari, termasuk juga jadi identitas pribadi. Bahwa diri kita itu adalah anak Tuhan. Ingat firman Tuhan, lakukan itu karena kita mengasihinya. Gimana cara melakukannya? Ajarkan berulang-ulang kepada generasi berikutnya lewat contoh dan teladan hidup. Bapak Ibu Saudara, waktu kita berbicara tentang bagaimana saya mewariskan Injil dari generasi saya ke generasi berikutnya,
Yang dibutuhkan oleh generasi berikutnya itu adalah sesungguhnya bagaimana bentuk Injil dalam realita hidup di dunia ini. Mereka butuh tahu untuk itu. Dan peran Bapak Ibu Saudara yang ketemu setiap hari dengan anak muda di rumah kalian itu sangat-sangat besar. Mereka akan melihat bagaimana papa mama mereka itu menghadapi kesulitan hidup. Berdoa atau minum minuman keras. Berlutut, ajak satu keluarga berdoa, atau lari, sibuk main game. Papa-papa sibuk main game karena udah frustasi sama hidup. Mama-mama sibuk ngegosip, ngocehin orang terus. Setiap kali anaknya denger di telepon lagi ngapain, lagi nyebarin hoax gitu ya. Karena si mama sudah frustasi sama hidup. Anak-anak kita melihat bagaimana sesungguhnya kita mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga kalau nggak connect yang kita omongin dengan yang kita lakukan, mereka akan tutup kuping, mereka tutup mata, dan mereka berkata, hidup saya yang tidak mengenal Injil itu lebih baik. Buat apa saya ke gereja kalau perilaku saya kayak mereka? Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan selanjutnya dari ayat yang ke-10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, ayat 12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Bapak Ibu Saudara, 4 ayat yang terakhir ini disimpulkan dalam poin yang ketiga, yaitu C. Cari dan cintai Sang Pemberi. Dari bagian yang kita baca ini, Tuhan itu menjanjikan tanah Kanaan yang penuh dengan berkat Tuhan. Bahkan mereka gak usah susah-susah untuk mendapatkan berkat itu. Rumah udah tersedia, ladang udah ditanemin, mereka tinggal menikmati berkat Tuhan. Tapi ada warning gitu ya. Setiap kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita itu dijanjikan berkat spesial dari Tuhan. Tuhan menyediakan berkat yang sangat luar biasa bagi kita, dalam suka maupun duka. Ketika kita menerima berkat Tuhan dalam bentuk kesukaan, kita bersuka cita dan bersyukur. Tapi di dalam duka, Tuhan juga menyediakan berkat penyertaannya, berkat kekuatannya, dan ujung-ujungnya kita kembali bersyukur sama Tuhan. Tapi problemnya ada warning dari Tuhan dari ayat yang kita baca. Dulu saya suka, sekarang udah gak ada ya, dulu itu ada reality show Tolong di televisi. Itu semacam uji coba gitu ya, nggak tahu rekayasa atau enggak, tetapi mereka ngakunya sih namanya reality show, harusnya sih bukan rekayasa begitu ya. Jadi ada orang yang berusaha untuk meminta tolong kepada orang-orang yang ditemui di jalanan, macam-macam permintaan tolongnya, bisa jadi nambel panci yang bocor gitu ya, dan itu orang kagak mau dikasih duit, ini nih saya kasih duit, kamu cari aja tambel sendiri. Mereka mau kita ngikutin dia, cari tukang tambel panci bocor tersebut, begitu ya. Pokoknya minta tolong dengan cara yang aneh-aneh, begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika tentunya banyak yang menolak gitu, saya nggak ada waktu, gitu ya. Banyak yang menolak memberikan pertolongan, tetapi ada orang-orang yang tergerak hatinya untuk tetap memberikan pertolongan. Dan biasanya itu adalah orang-orang yang justru bukan orang kaya, bukan orang berada, bukan orang mampu. Mereka orang-orang yang dalam tanda petik itu sebenarnya orang-orang susah. Mungkin dalam bayangan saya ketika menonton itu adalah mungkin orang-orang yang ngerasa hidupnya relate gitu ya. Saya juga susah, ngelihat orang susah, oke, saya ingat diri saya sehingga saya kalau bisa tolongin ya udah saya tolong gitu ya. Nah, ketika mereka sudah menolong, udah pergi aja begitu aja gitu ya. Setelah selesai cuma dapat ucapan terima kasih, lalu kemudian tiba-tiba ada yang nyamperin bawa kamera dan serahkan uang 10 juta rupiah gitu ya. Kaget dong gitu ya. Orang yang menolong itu kaget karena mereka awalnya menolong ya nggak ada pamrih apa-apa gitu. Kaget dan respon kaget, bengong, ada yang nangis, ada yang langsung sujud sungkur. Bapak Ibu Saudara, saya sering bayangin gitu ya, orang itu kalau seandainya tiap hari ketika dia memberikan pertolongan lalu dapat duit 10 juta, pasti dapat duit 10 juta gitu ya.
Apakah responnya masih tetap sama seperti pertama kali dia dapat duit 10 juta? Apakah masih tetap nangis, terharu, sujud sungkur, berkali-kali seperti itu? Dan dalam hati kecil saya rasa enggak gitu ya. Sesuatu yang kita terima setiap hari, seringkali kita anggap itu seperti take it for granted. Sesuatu yang sudah selayaknya saya terima, saya peroleh. Oh, karena saya tolongin orang sudah sewajarnya. Karena udah terbiasa dapat 10 juta tiap kali tolongin orang 10 juta. Begitu gak dapat mungkin kita protes, kok gak ada ya 10 jutanya sekarang gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, itu kan yang sering terjadi dalam relasi kita sama Tuhan. Ada banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dapat datang ke gereja, artinya Bapak Ibu Saudara sehat. Berapa banyak dari kita yang bersyukur untuk kesehatan. Begitu kesehatan itu hilang, atau kita tiba-tiba flu lah, sakit lah, atau sekarang kan lagi batuk pilek yang banyak mirip-mirip sama COVID, oh harus isolasi mandiri, misalnya kayak begitu ya. Baru kita mulai ngerasa ada kehilangan gitu ya. Dan Tuhan, kenapa begini? Aku pengen sehat lagi begitu ya. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang kita terima sering, kadang-kadang kadar ucapan syukurnya itu berbeda, turun gitu ya. Karena udah terbiasa. Dan pada waktu kita sudah terbiasa seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita sesungguhnya mungkin sedang terbiasa menikmati berkat Tuhan lebih daripada kita mencintai Sang Pemberi berkat itu. Sama seperti anak kecil yang senang papanya pulang, terus papanya kasih kado, kasih hadiah mobil-mobilan, wah ini anak senang banget, makasih papa, langsung sibuk main sama mobil-mobilannya. Bapaknya ditinggal gitu ya. Kenapa? Karena dia udah senang sama berkat dari papanya, tapi papanya ini terlupakan. Bapak Ibu Saudara, dalam relasi kita sama Tuhan, sebenarnya ketika kita ikut Tuhan, siapa sih yang kita cari? Respon hati kita pada siang hari ini, saya mau mengajak kita untuk mewaspadai berhala modern yang berupa berkat-berkat Tuhan. Tidak ada yang salah dengan berkat Tuhan ini, tetapi kita seringkali mudah sekali menggeser posisi berkat Tuhan ini menjadi lebih tinggi daripada Tuhan. Kita mencari dengan begitu rupa berbagai macam berkat, misalnya kekayaan, uang, popularitas, kedudukan, bahkan relasi dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan orang-orang yang dekat sama kita, kita sayang mereka. Bisa jadi itu kita tempatkan ada di posisi yang lebih daripada Sang Pemberi itu semua. Ketika waktu kita, fokus kita lebih banyak kepada mereka dibandingkan kepada Sang Pemberinya. Begitu itu hilang, kita ngamuk sama Tuhan, kita marah, kita kecewa sama Tuhan. Mari kita waspadai apa yang menjadi berhala-berhala dalam kehidupan kita yang berpotensi. Dari cara hidup kita, anak-anak muda kita, generasi muda kita akan melihat bagaimana kita bersikap. Apakah kita lebih mencintai Sang Pemberi berkat atau kita lebih mencintai berkatnya itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca itu sangat-sangat indah sekali. Diawali dengan perintah dan ditutup dengan warning, peringatan. Yang juga di bawahnya itu tantangan untuk takut akan Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan yang esa, sepenuh hati. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita rindu untuk mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Poin B, bagaimana melakukannya? Ajarkan berulang-ulang, praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kita mengasihi, kita pengen taat, kita pengen lakukan firman Tuhan itu. Dan berikutnya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menggabungkan kita di dalam ibadah. Beribadah kepada Tuhan, Tuhan itu omnipresence, artinya ada di mana-mana. Tetapi saudara-saudara seiman kita itu tidak ada di mana-mana. Beribadah kepada Tuhan di masa pandemi kita bisa lakukan lewat YouTube, lewat Zoom, dan sejenisnya. Tuhan ada di rumah kita, betul Tuhan ada di rumah kita. Tapi apakah saudara-saudara seiman kita yang bukan anggota keluarga jasmani kita ada di rumah kita? Jawabannya enggak. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memberikan kepada kita bukan hanya firman Tuhan, tapi Dia memberikan komunitas saudara seiman untuk menjaga kita. Dunia menawarkan berbagai macam berhala. Kejarlah ini, kejarlah kekayaan, kejarlah kedudukan, kejarlah popularitas, kejarlah, raihlah, dapatlah, genggamkan. Semua itu
ditawarkan oleh dunia. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Apakah dalam hidup kita mengizinkan Tuhan itu menjaga kita lewat komunitas saudara seiman? Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda kita mendapatkan tantangan yang sama. Mereka fokus dengan karir mereka. Mereka bisa jalan-jalan ke mall saking frustasinya nongkrong-nongkrong, tapi menolak untuk datang ke gereja. Apa yang mereka lihat dari generasi senior mereka? Apakah uang adalah segalanya? Apakah kenikmatan hidup lebih di atas segalanya? Padahal Injil dari generasi ke generasi itu adalah warisan yang bersifat kekal, yang gak hanya ada di dalam dunia, tapi itu akan berlangsung di dalam kekekalan nanti. Bapak Ibu Saudara, Injil Yesus Kristus itu harus kita bela di dalam setiap generasi. Jadi ini bukan tantangan buat generasi muda doang, tapi juga buat setiap generasi termasuk generasi senior begitu ya. Karena itu selalu menjadi pusat serangan dari kuasa si jahat. Kita bersyukur kalau di metodis ini ada persekutuan anak-anak muda. Artinya apa? Artinya anak-anak muda punya peluang untuk mendengarkan Injil yang sehat di tengah-tengah dunia yang menawarkan berbagai macam ajaran, bagaimana cara menikmati hidup, bagaimana memperoleh kebahagiaan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara sudah menabur di tengah-tengah dunia, tetapi Bapak Ibu Saudara juga dapat mengutus anak-anak muda Bapak Ibu Saudara untuk hadir di gereja. Di gereja ada MYC, tahun ini minggu depan khususnya di tanggal 28 Agustus MYC akan berusia 46 tahun. 46 tahun Tuhan rintis hadirnya persekutuan pemuda-pemudi metodis Indonesia. Ada porsi di usia muda untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak muda yang ada di sini, mungkin dari tadi, aduh ini beritanya Bapak Ibu gitu ya. Giliran anak mudanya mana gitu ya. Ya karena ini kebaktian umum. Kebaktian umum artinya jemaat umum. Yang sering kali disorot itu otomatis apa? Otomatis adalah jemaat umum yang sudah pasutri kebanyakan. Bapak Ibu, orang tua, kebanyakan yang disorot seperti itu. Jika kamu masih berusia muda, datanglah ke MYC. Kamu akan dapat porsi firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan kamu yang di usia muda. Bapak Ibu Saudara yang punya anak, punya saudara, punya adik, punya mungkin keponakan yang usia muda, kirimlah mereka ke MYC. Buat anak-anak muda mungkin berkata, saya pengen datang MYC tapi saya nggak punya teman di MYC. Bapak Ibu Saudara, tidak ada berteman yang prosesnya instan. Jangan menyerah jika kamu baru datang satu kali gitu ya. Yang ada di MYC saya mau katakan, bukan semua orang anak-anak muda yang ada di MYC itu adalah orang-orang yang rame, yang pinter bergaul. Oh jelas enggak. Tapi apa yang membuat mereka stay? Karena punya teman itu bukan hanya hak dari orang ekstrovert yang pinter bergaul. Orang introvert pun bisa punya teman tapi butuh waktu. Mau nggak disiplin datang ibadah, pelan-pelan bergabung di dalam komunitas, jangan menyerah dan sama-sama berjuang di dalam pelayanan anak muda. Bapak Ibu Saudara, ini ada sebuah foto di mana live MYC, komunitas live kelompok-kelompok kecil yang ada di MYC itu perdana melakukan onsite gitu ya. Karena sampai sekarang masih online dan onsite gitu. Kebanyakan masih online. Tapi ketika ada kesempatan untuk dilakukan secara onsite, kumpul sama-sama. Dan ada sebuah permainan kalau Bapak Ibu Saudara lihat di bagian gambar yang sebelah bawah gitu ya. Ada generasi senior yang berusaha menggambar dan menunjukkan gambarnya kepada generasi anak-anak muda. Perhatikan ekspresi anak-anak muda itu. Ini cuman gambar loh yang lagi berusaha diteruskan gitu ya. Ekspresinya ada yang nyengir-nyengir gitu ya, dalam hati ini senior gambar apaan sih, jelek banget gitu ya. Ada yang mukanya bingung gitu ya. Ini gambar apaan sih? Bapak Ibu Saudara, teman-teman anak-anak muda ini berusaha untuk menerjemahkan generasi senior ini lagi ngapain sih begitu ya. Ada perbedaan. Bagaimana ketika kita juga mencoba untuk mentransfer Injil, mewariskan Injil bagi anak-anak muda kita. Tentu ada perbedaan bahasa. Kadang-kadang ada gaya bahasa yang anak-anak muda langsung bisa ketawa, yang tua bingung gitu ya. Generasi senior, apa sih yang diketawain, nggak nyambung gitu kan. Istilah-istilah gaul zaman sekarang mungkin gak terlalu banyak ngikutin.
Tadi generasi baby boomer, X, Y, Z, sekarang anak-anak muda ada kebanyakan di milenial yaitu Y dan Z. Saya sebagai pembinanya ada di generasi X. Untuk ngertiin mereka jelas butuh waktu. Tidak sedikit waktu untuk bertanya ketika ada istilah-istilah baru yang saya nggak ngerti. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada usaha dari kita untuk mentransfer, mewariskan Injil dari generasi ke generasi. Dan satu pesan yang berbeda, yang sedikit berbeda, karena di sini masih banyak anak muda, Injil dari generasi ke generasi, kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana dari generasi yang senior ke yang muda. Jika teman-teman anak-anak muda berasal dari keluarga yang bukan Kristen, kalian mungkin akan kesulitan berkata, bagaimana saya nggak dapat figur iman di tengah-tengah keluarga saya? Saya pun mengalami hal yang sama. Mama saya guru sekolah minggu, betul, mewariskan iman, tapi papa saya bukan orang Kristen. Dan pada akhirnya, saya sebagai generasi yang lebih muda, itu yang harus banyak cerita tentang Tuhan Yesus kepada papa saya. Lewat hidup maupun juga lewat perkataan. Sehingga Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan Injil dari generasi ke generasi, betul idealnya adalah dari yang senior kepada yang junior. Tetapi ketika itu tidak terjadi dalam keluarga karena tidak semua keluarga seideal itu. Teman-teman anak-anak muda, jangan ragu untuk hidupi Injil. Bagaimana kamu memproklamasikan Tuhan itu mengasihi kamu kepada generasi yang berbeda dengan generasi kamu. Sehingga terakhir kita bisa sama-sama seperti penginjil yang bernama Crowley ini. Sampai nafas terakhir saya mau menjaga Injil, membagikan Injil, berani bayar harga untuk Injil dan meneruskan pada generasi berikut Injil yang tidak berubah, tidak dimodifikasi dan tidak dipelintir. Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak bergabung di dalam keluarga Allah, saudara-saudara seiman kita di gedung gereja, kita akan sangat mudah untuk terseret dengan arus dunia. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak kirimkan anak-anak muda datang ke MYC, datang ke persekutuan pemuda, percayalah anak-anak muda kita akan punya komunitas dengan caranya sendiri, yaitu komunitas yang dunia tawarkan. Karena setiap kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita bukan cuman makhluk yang beribadah kepada Tuhan, pencipta kita, tapi kita bersosialisasi. Ketika anak-anak muda hilang dari gereja, mereka akan temukan komunitas mereka di tengah-tengah dunia yang entah apa yang diajarkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kirim anak-anak muda, dorong mereka untuk datang ibadah, diisi secara kerohanian sesuai dengan porsi kebutuhan umur mereka masing-masing. Yuk kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu membawa segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami tahu betapa pentingnya Injil diwariskan, diteruskan, diajarkan berulang-ulang kepada generasi dan generasi berikutnya. Tapi kami sadar keterbatasan kami Tuhan. Saat ini kami membawa diri kami masing-masing. Sebelum kami meminta Tuhan mengubah generasi yang berbeda dari diri kami, ubahlah diri kami terlebih dahulu. Ubahlah generasi kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi generasi yang cinta Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap jiwa kami. Karena kami adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Kami orang-orang yang merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, hidup kami boleh dipenuhi kasih kepada generasi yang mungkin berbeda dengan kami. Kesulitan-kesulitan yang ada ketika kami berusaha mengkomunikasikan Injil kepada generasi yang berbeda, itu boleh kami bawa ke dalam doa-doa kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Allah yang sanggup untuk mengubah hati manusia.
Pakai hidup setiap kami yang memuliakan Tuhan, sehingga generasi yang lain dapat melihat bagaimana Injil itu hidup di dalam keseharian. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Mampukanlah kami untuk melakukannya dalam hidup kami, seumur hidup kami. Kami boleh passing on, kami boleh meneruskan Injil dari generasi ke generasi. Injil yang tak terubahkan, Injil yang tak termodifikasi, Injil yang tidak kami pelintir untuk kepentingan kami. Tetapi ya Tuhan, Injil damai sejahtera dari Kristus yang membawa perubahan hidup, bukan hanya bagi diri kami, tapi juga bagi setiap orang yang menyaksikan hidup kami. Kami bersyukur untuk ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin.